Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala fi hadisi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikil tamar. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-alim al-ulama asy-syaikh dan sahabat offline maupun online rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan kesehatan bagi kami dan para jamaah sehingga bisa eksis untuk menebar pemahaman syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian nantinya mendapatkan ridha dan berkah dari Allah. Amin. Kedua kalinya salawat ma'assalam terlimpah curahkan ke baginda agung Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat. Amin. Jamaah offline maupun online rahimakumullah. Kemarin sempat kita bahas tentang zakat. Zakatnya hewan ternak seperti nisabnya unta dapat 5, nisabnya sapi 30, nisabnya kambing 40. Yang kedua nisabnya emas dan perak. Emas 40 miskol sudah mencapai 85 gram. Bila perak mencapai 595 gram. Sedangkan untuk zakatnya perdagangan, satu nisabnya, nisab batas minimalnya adalah seperti emas dan perak. Ditunggu 1 tahun sudah mencapai 85 gram. Untuk hasil panen sekali tebas dalam 6 bulan biasanya kalau padi, bila sudah ada 653 kilo wajib zakat. Insya Allah pembahasan kita sekarang berkenaan dengan fi zakatil fitri, zakat fitrah. Menurut qala Waqi', Syekh Waqi' bin Jarrah, beliau berkata, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdati sahwi lis salat. Zakat fitrah bagi bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi di dalam salat. Sujud sahwi untuk menambahkan kekurangan karena meninggalkan sunnah ab'ad. Sedangkan untuk zakat fitrah itu menambahkan kekurangan ketika dalam melaksanakan ibadah saumur Ramadan. Insyaallah jelas. Dan zakat fitrah ini diwajibkan dengan 3 persyaratan. Wa tajibu zakatul fitri bisalah satis syara'ita. Yang pertama, al-Islam, harus beragama Islam.
Fala zakata ala kafirin asliyin, dan tidak wajib bagi orang kafir asli. Maksudnya jelas-jelas dia muslim. Bila dia murtad, apakah wajib zakat? Wajibnya tidak. Hanya saja ketika dia kembali Islam, memeluk dan taubat atas segala kesalahannya, maka dihitung berapa murtadnya, 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau 3 tahunkah. Kalau 3 tahun berarti dia hutang 3 kali zakat fitrah. Saya kasih bocoran sedikit ya, zakat fitrah itu biasanya di Indonesia 2,5 kilo. Berarti kalau 3 tahun dia murtad, setelah itu kembali kepada Islam, dia hutang 7,5 kilo atau 7,5 kilo. Insya Allah bisa dipahami ya. Murtad tidak wajib zakat, hanya saja dia hutang ketika kembali kepada Islam. Kalau orang kafir murni tidak wajib zakat. Lanjut. Yang kedua adalah biguru bisyamsi min akhiri yaumin min Ramadhana, sebab terbenamnya matahari dari akhir hari Ramadan. Tergantung ya, Ramadannya itu tanggal 29 atau sampai 30. Kalau 29 berarti malamnya, waktu maghribnya itu wajib. Kalau tanggal 30 ya berarti maghribnya 30 itu wajib. Wajib mengeluarkan zakat. Sampai matahari itu berada dalam 1 tombak. Atau kita sebut sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu akhir. Takjil boleh enggak? Maksudnya memberikan zakat tersebut di tanggal 25 atau 26 atau 27. Enggak apa-apa. Kewajibannya itu ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Boleh dipaksa. Yang ketiga, wujudul fadli angkutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu min iyalihi fi dzalikal yaum wal lailatihi. Yang ketiga persyaratannya adalah adanya sisa untuk memberikan makan diri sendiri, nafkah kepada orang yang wajib diberikan infak atau nafkah. Infak itu sama nafkah sebenarnya sama ya. Seperti istri, anak, dan orang tua misalnya sudah nggak kuat kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Maka ketika kita atau siapapun yang punya tanggungan belum terlaksanakan karena kurangnya penghasilan atau tidak cukup, maka tidak wajib zakat. Kami ulang, yang ketiga harus ada sisa untuk sehari semalam memberikan nafkah kepada diri sendiri atau keluarga. Jelas? Dan yang keempat, walaupun tadi disebutkan 3, musannaf menambahkan yang keempat, yaitu harus merdeka. Bila budak, selain budak mukatab ya, budak yang mencicil diri sendiri atas rekomendasi sayyid, maka boleh menerima zakat. Tapi kalau budak-budak itu murni, juga tidak wajib zakat, hanya saja sayyid yang memberikan zakat atas nama budak tersebut. Oke. Lanjut, setelah kita membahas syaratnya, berapakah yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah?
Di dalam kitab Iqna halaman 198 diterangkan, wa yuzakki an nafsihi so'an min ghalibi kuti baladihi. Wajib mengeluarkan satu sok dari makanan pokok negara tersebut. Kalau Indonesia makanan pokok adalah beras. Satu sok itu berapa? Kemarin kita sempat bahas satu sok itu adalah 2,176 kilo. Kami ulang, 176 kilo dibulatkan menjadi 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Itu yang wajib setiap satu orang, 2,5 kilo. Dirinya 2,5, anaknya 2,5 dikalikan, kalau anaknya 3 ya 3 wajib di zakat fitrahkan. Orang tuanya bilang nggak mampu juga wajib. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah ya. Berapa satu sok? Ya tadi, kalau ukuran Mekah atau Madinah atau Baghdad, wa qadruhu khamsatu artolin wasulusu ritlin bil irakiyin. Ukurannya menurut Mekah Mukarramah itu ada 5/3 kati. 5/3 kati, ya 2,5, lebih mudah. Selanjutnya kita membahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat Taubat bisa dicari, innamas shadaqatu lil fuqara, ada 8 yang wajib kita kasih. Yang pertama adalah wa tudfa'u az-zakatu ila jami' asnafi samaniyah, dan zakat diberikan kepada 8 golongan. Cari 8 golongan tersebut supaya lebih sempurna. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Wa huwa man la malun wala kasbun la ikun bihi yaqa'u jami'uhuma aw majmu'uhuma mawqi'an min kifayatihi wa mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairaha. Fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan yang layak, seperti tempat yang layak. Kalau kalkulasinya penghasilannya itu 4, kebutuhannya 10, min berapa? Min 6. Ini namanya fakir. Dia punya tempat tinggal tapi tidak sepantasnya. Dalam arti ketika ditempati waktu hujan, dia kena air hujan. Bila ada angin, dia kena angin. Ini namanya fakir. Yang kedua, yang wajib diberikan zakat adalah miskin. Miskin, wal miskinu wa huwa man lahum malun wala kasbun la ikun bihi yaqu mawqi'an min kifayatihi. Orang yang punya harta atau pekerjaan yang layak tapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Contoh, penghasilannya 6 atau 7, kebutuhannya 10, masih min 3 atau min 4, dikatakan fakir. Dia punya tempat tinggal, kelihatannya juga layak, penghasilannya juga oke, hanya saja ini bukan poya-poya ya, selayaknya adat di daerah tersebut. Yang kedua. Yang ketiga adalah amil.
ala zakati, orang yang menjalankan zakat, seperti wakatibin, orang yang menulis, sekretaris, wakasain, atau orang yang menarik, harus ada ya, atau waqasimin, bagian orang yang membagi. Semuanya itu atas kategori amil, yaitu orang yang membelanjakan harta zakat. Ini penting. Dan amil ini diberikan upah UMK. Kalau Mbak tahu UMK-nya berapa, itu yang dikasih oleh amil. Yang keempat, wal mu'allafati qulubahum. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang ditenangkan hatinya. Mungkin sebagian dari jamaah tahunya adalah orang yang baru masuk Islam ya. Tapi ada 3 nih, termasuk mu'allafah qulubuhum. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam dan niatnya sangat lemah, Islamnya lemah. Diberikan zakat supaya imannya tambah kuat. Pertama. Yang kedua, yaitu auman aslama wa niyatu fil Islam qawiyatun. Orang yang baru masuk Islam imannya kuat karena mungkin dia sebagai pendeta setelah meneliti, memutolaah, membanding-bandingkan, oh Islam itu agama yang paling tepat, sehingga dia memeluk Islam. Mulia di kalangan orang-orang non-muslim, namanya dia nggak mau kembali kepada musyrik lagi, murtad lagi, nggak mau. Akhirnya dia masuk Islam, walaupun dia minta. Dan bagi amil seharusnya memberikan orang tersebut, walaupun imannya sudah kuat. Yang ketiga, termasuk mu'allaf qulubuhum, yaitu au kafin lana syarraman yalihi minal kuffar au mani'iz zakat, yaitu min jeshin, tentara. Tentara, tahu tentara? Kalau dia dikasih motivasi, ini Pak, uang zakat, tujuannya bisa menjaga dari orang kafir yang suka mengganggu orang muslim ketika ibadah, ketika muamalah dan sebagainya. Jelas ya? Mu'allaf itu ada 3 tadi. Yang pertama, baru masuk Islam, imannya lemah. Yang kedua, masuk Islam, imannya kuat, mulia di kalangannya. Yang ketiga, atau dia masuk Islam tapi masih diganggu-ganggu, dan yang dikasih adalah tentara di situ. Kenapa? Untuk menjaga orang yang baru masuk Islam tersebut. Selanjutnya, yang kelima, ar-riqab, yaitu budak. Yang kami sebut tadi namanya budak mukatab. Budak yang punya perjanjian, Said memberikan wewenang, dak, kamu merdeka kalau mampu mencicil selama sekian tahun. Kamu saya gaji 1 bulannya misalnya 2 juta selama 15 tahun. Dia dikasih zakat sesuai dengan kebutuhan supaya bisa mencicil. Selanjutnya, tapi kalau budak-budak yang lain seperti budak muba'at, mudabbar, enggak usah dikasih zakat. Yang keenam adalah al-gharim, yaitu orang yang hutang. Wa huwa salah satun man tadayyana li nafsihi fi mubahin. Ada 3 orang yang hutang. Yang pertama, hutang untuk diri sendiri, baik untuk taat atau untuk sesuatu yang mubah, asalkan tidak maksiat. Wajib bagi amil cari dia. Contoh maksiat, memberi arak, mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Walaupun dia hutang banyak dan kita melihat kasihan, nggak usah dikasih zakat karena tujuannya maksiat.
Yang pertama ya. Yang kedua, hutang untuk menyelesaikan masalah pertikaian. Misal kubu A sama kubu B ini saling tuduh menuduh karena ada kejadian pembunuhan. Gak jelas nih yang bunuh si A apa si B, masih remang-remang. Lah kita tahu ini karena tidak jelas, akhirnya kita damaikan dengan solusi memberikan zakat. Jangan artikan zakat itu zakat fitrah ya, dapatnya berapa. Semua zakat yang kita ambil itu wajib mengumpulkan zakat dari zakatul mal, zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas perak, maupun zakat seperti hewan ternak. Itu dikumpulkan semuanya. Andai kata Indonesia ini berlaku zakat diwajibkan, insya Allah negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak ada yang fakir, gak ada yang miskin, saya yakin. Ibarat saya contohkan ya, orang 1 tahun punya penghasilan 85 juta ya, itu zakatnya kan 2 juta, lebih sedikit lah, lebih 300 atau 400. Ini kalau 100 orang dikumpulkan berapa? Itu baru zakat penghasilan, belum perdagangan. Zakat ini, zakat itu. Ini untuk membantu insya Allah. Yang ketiga termasuk gharim, yaitu orang yang punya tanggung jawab kepada orang tua atau kerabat, yang dia ketika memberikan nafkah kepada orang tua atau kerabat tersebut masih minus. Bagaimana keadaan seperti itu? Dia termasuk gharim dan dapat zakat. Pahami itu. Dan yang ketujuh, sabilillah. Wasabiu sabilullah. Orang yang menegakkan jalannya Allah, yaitu orang yang berperang di medan peperangan. Dia juga wajib menerima zakat. Fayu'ta walau ghaniyan. Walaupun dia itu kaya ya, tentara. Kalau waktu perang, kalau nggak waktu perang ya enggak. Ini di waktu perang. Bahkan berangkatnya, pulangnya itu dikasih jatah. Dan persiapannya itu juga disediakan dengan uang zakat. Yang kesembilan, yang terakhir. Yang kesembilan ya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, musafir. Dari Jawa ke Batam, bertepatan dengan pembagian zakat. Dia nggak punya bekal, atau bekalnya habis di jalan. Dia minta, kasih aja, nggak usah ditanya-tanya dengan lebay. Karena kewajiban amil memberikan orang musafir yang mungkin membutuhkan zakat tersebut. Kami ulas sedikit ya. Ada yang butuh saksi, ada yang nggak butuh saksi, ada yang butuh dijanji, dikasih janji, atau yang tidak. Yang tidak perlu ditanya dengan mendetail, tanpa sumpah, tanpa saksi, yaitu pokoknya kalau ada orang ngaku, yang pertama baru masuk Islam, kasih aja. Yang kedua fakir, yang ketiga miskin, yang keempat adalah musafir. Ini nggak usah ditanya berlebih, karena kita udah tahu. Yang harus disaksikan, karena ini mudah insya Allah, yaitu rusak hartanya. Dia ngaku-ngaku saya hutang ini, hutang itu, nggak usah ya. Itu wajib ada saksi. Atau mukatab, harus tanya dulu sama sayyidnya, betul nggak ini mukatab, budak yang mencicil? Kalau nggak ya nggak usah dikasih. Atau amil juga harus ada saksinya. Ngaku-ngaku narik zakat, tahu-taunya penipu, kan bisa berabe. Gharim juga harus. Gharim itu orang yang hutang, ditanya dulu, kamu hutangin sama siapa? Si A, tanya sama si A, betul nggak hutang? Kalau betul, ya berarti wajib diberikan zakat. Dan saksi ini
2 kalau laki-laki, kalau perempuan dengan laki-laki 1 laki-laki 2 perempuan. Ya, insya Allah. Selanjutnya, Masya Allah, masih banyak. Bagi amil sekarang, ini sangat-sangat penting bagi amil. Yang insya Allah mudah-mudahan, saya juga belum pernah terjun di dunia zakat, orang yang menerima dan yang membagikan. Siapa saja. Kalau orang fakir miskin, dilihat-lihat dulu ya. Kalau fakir, dia butuhnya apa? Misalnya dia nggak punya rumah, wajib uang zakat itu digunakan untuk membuat rumah ala kadar. Dia nggak punya pekerjaan, tapi dia gigih, kasih ladang, belikan tanah untuk pertanian. Insya Allah baru tahu kan? Kalau ini dijalankan, ya tadi saya bilang, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggak ada yang fakir, nggak ada yang miskin. Karena ketika dia kurang, dia nggak punya kerjaan atau mungkin sebagai ladang loncatan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Bila sebagai pejuang, mungkin tentara atau orang yang berjihad di medan perang, butuhnya apa? Pulang pergi ditanggung sama kuda mungkin, atau pistol, pedang untuk alat, sebagai bentuk respon bahwa zakat itu memang difungsikan sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, kami bacakan ya supaya tidak ngawur. Fayu'to fakirun wa miskinun kifayata umrin golibin wa istariyani bima yu'tiyanihi akoron. Yaitu orang fakir miskin itu dikasih kebutuhan selama seumur hidup. Maksudnya kalau dia butuh tanah, belikan akoron, pekarangan, sebagai bentuk nanti supaya dia tidak susah untuk mencari pekerjaan. Dia sudah bisa menanam ini, menanam itu. Asalkan tadi catatannya ya, ada fakir yang memang dia itu niatnya ingin cari nafkah tapi nggak mampu. Ada yang fakir memang dia gablek. Maksudnya bagaimana? Nggak mau kerja, ya nggak usah dikasih. Ngapain? Ya, buang-buang zakat aja. Kalau Ibnu Sabil, musafir, itu dikasih pulang perginya berapa? Misalnya kalau di Jawa 1 juta ya pulangnya, maka dikasih 1 juta. Untuk nafkahnya mungkin kalau 3 hari berapa, 300 ya kasih 300, tergantung ya. Pokoknya difungsikan zakat tersebut dengan maksimal. Wajib bagi amil untuk mencari 8 golongan tersebut. Minimal 1 golongan itu tidak boleh kurang dari 3. Misal fakir tidak boleh 2 ataupun 1, harus 3 atau lebih. Ya, tugasnya amil itu harus teliti ya, bukan hanya duduk-duduk aja menerima zakat setelah itu didapat bagian. Enggak, tugasnya amil itu juga mengambil, membagikan dan mendata. Dan usahakan ketika ada orang yang zakat ditulis namanya, misalnya di bulan apa? Oh, bulan Muharram. Nanti di bulan Muharram berikutnya ditarik kembali, dia mampu zakat atau tidak. Ya, ya, insya Allah. Silakan yang mau komen. Tidak boleh kurang dari 3 ya. Tapi itu kalau ada semuanya. 8-8-nya kalau ada. Amil minimal 3 ya. Kalau amil 1 nggak apa-apa kalau mampu. Kecuali amil ya. Fakir harus 3 minimal. Ibnu Sabil musafir kalau ada 3. Lagi jihad 3 dan sebagainya.
Sekarang yang tidak boleh menerima zakat, sama sekali tidak. Yang pertama adalah budak, nggak boleh ya budak. Yang kedua orang kaya. Orang kaya kok dikasih. Atau dia punya pekerjaan yang bagus, penghasilannya 1 bulan 10 juta, kok dikasih? Bahkan dia wajib zakat, bukan dikasih ya. Yang ketiga adalah Banu Hashim wa Banu Muthalib, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, inna hadhi sadaqati innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia. Wa inna la tahillu li Muhammadin wa ali Muhammadin. Dan itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Namanya Banu Hashim dan Banu Muthalib. Yang keempat adalah orang yang wajib dizakati. Zakat saya kasih siapa? Zakatmu kasih siapa? Kasih ayah. Loh, ayah kan satu rumah sama kamu, kok dikasih? Kecuali kalau rumahnya itu berbeda dan ayah kita fakir, nggak masalah ya. Tapi kalau masih tanggung jawab kita, nggak, jangan dikasih orang tua atau mungkin dikasih anak. Jadi yang wajib dikasih nafkah tidak boleh zakat disalurkan kepada orang tersebut ya. Yang kelima orang kafir, haram ya, nggak boleh zakat dikasih orang kafir. Kata Nabi, as-sadaqatu tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya muslim dan akan dikembalikan kepada orang fakir juga muslim. Ya, insyaallah. Ada yang mau tanyakan? Silakan bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan referensi kita dalam zakat. Dan insya Allah kami akan lanjutkan nanti. Mudah-mudahan bisa sampai tuntas awal sampai akhir. Dan kira-kira ada kesalahan mohon dimaafkan, itu benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.